Oke, bertemu lagi dengan saya Heri Darmawan dalam channel Tech Ventura. Hari ini adalah kelanjutan dari instalasi access point kita, 3 access point kemarin dengan 1 gateway. Kita sedang punya event yang saat ini berlangsung di salah satu sekolah di Surabaya, event East Java Hackathon 2022. Jadi event ini merupakan event di mana ada sekitar 100 peserta terbagi atas 20 kelompok akan melakukan pengolahan data non-stop selama 60 jam. Kita menggunakan perangkat Ruiji Gateway dan Ruiji Access Point untuk memberikan support pada 100 sampai 110 peserta ini. Ada 22 kelompok. Jadi ekspektasi kita perangkatnya akan ada sekitar 100 sampai 200 device. Nah, mungkin handphone mereka juga akan connect ke WiFi ya. Nah, kita sudah pasang di 3 tempat. Jadi dari denah ruangan ini kita pasang di 3 tempat untuk segitiga, ya, sisi barat, sisi timur dan tengah. Nah, ini kita menggunakan perangkat Ruiji AP2260. Menurut klaimnya sih bisa 100 sampai 512 perangkat. Kita coba. Nah, ini kita sudah pasang. Ya, di sini terlihat di layar bahwa ada 3 perangkat, ya, 3 perangkat AP, 1 perangkat gateway. Ya, nah ini jumlah kliennya sekarang sudah 167 terdiri atas 118 perangkat 5 GHz dan ada 49 perangkat connect di 2,4 GHz. Jadi mostly laptop. Kemudian kita lihat lagi WiFi client summary. Ini adalah summary-nya sejak kemarin nih, ya, sejak jam 11 pagi kemarin. Itu kliennya mulai dari 99 dan rata-rata hampir tiap saat di atas 100 kecuali saat mereka tidur nih. Turun ke 90 ya, 80. Jam 7 ini mereka udah mulai bangun, mereka mulai kerja lagi. Nah, traffic yang sudah jalan so far 50 GB dari rata-rata 149. Ini saat ini 149 klien. Jadi ini adalah top 10 WiFi kliennya. Di situ ada live streaming juga. Kemudian SSID-nya 50. Kita akan berikan nama Ruiji AP by Tech Ventura. Nah, kita memasang 3 perangkat di sana, 3 access point. Ada 1 access point yang kliennya sampai 100 nih. Ada yang 35, ada yang 32. Total bandwidth-nya sekarang kita lihat ya. Total bandwidth itu kita bisa lihat di gateway-nya. Oke, connectivity, CPU usage dan lain sebagainya. Oke, ini saya sedang berada di luar event. Jadi saya pakai Ruiji Cloud. Nah, sekarang bagaimana caranya saya bisa masuk ke gateway-nya? Masuk konfigurasi gateway dari luar. Ini ada config nih. Config itu macam-macam. Kita pakai web CLI, eWeb dan lain sebagainya ya. Ini adalah IPTV dynamic kita tidak pakai. Ini adalah backup listnya. Nah, bagaimana cara kita masuk ke sana? Kita bisa masuk lewat eWeb. eWeb ini berarti dari Ruiji Cloud dia akan membuat koneksi tunnel, koneksi VPN di mana kita bisa akses secara direct perangkat kita seolah-olah kita berada di sana, tapi lewat WAN tentunya. Oke, kita lihat karena ini kita ngaksesnya dari luar nih ya. Oke, jadi traffic yang saat ini sedang berjalan 34 Mbps megabit per second. Kita lihat statistiknya di sini. Ini ada 28, 88, 27. Ada perbedaan antara yang ada di cloud dan yang ada di lokal. Tapi jumlah kliennya 148. Kita kan mau lihat traffic nih. Ini. Jadi totalnya ada 43 klien di 2,4, 100 klien di 5 GHz. Kita mau lihat traffic nih. Kalau kita mau lihat traffic, kita lihat historical trafficnya. Jadi ini adalah overview-nya. Internetnya oke, real time flow. Ini real time yang saat ini sedang jalan. Peaknya tadi sempat 68 Mbps, kan kilobit per second. Kalau kita ganti jadi megabit per second, kita dapat nilai Mbps. Nah, ini kelihatan jam 10 tadi itu naik 68. Ini mungkin mereka lagi search something. Barusan juga 11.20 66 Mbps. Kemudian sessionnya tidak pernah turun nih, sudah sampai 4000 session. Saat ini pagi ini hari kedua event. Kalau kita mau lihat hari sebelumnya, kita bisa lihat di flow history. Kita bisa spend-nya 24 hour atau 48 hour. Ini kalau 48 hour. Nah, karena kita sudah persiapan sebelumnya ya. Jadi ini sempat naik 50 mega ini waktu kita ngetes nih. Nah, event berlangsung mulai pagi jam 8, jam 9. Ini pembukaan event. Nah, ini peserta sudah mulai connect. Bisa kelihatan dari sessionnya, diperhatikan nih. Ini sessionnya dari 600 session, 600 koneksi session itu naik peaknya sampai 9000. Ini lonjakan cepat sekali. Lonjakannya cepat sekali terjadi dan bandwidthnya naik sampai 39-47 Mbps. Peaknya itu kemarin siang itu sampai 61 Mbps. Ini
kalau ini rata-rata ya, kalau rata-rata 24 jam, 8 jam aja biar kita lihat ya. Ini pada waktu turun nih, ini naik lagi nih. Tadi pagi mereka lagi terus searching lagi. Nah, sessionnya juga naik terus nih, naik terus. Nah ini pada waktu malam, tengah malam mereka udah pada tidur nih. Mereka pada tidur, sessionnya berkurang. Jam 7 mereka mulai kerja lagi, sessionnya mulai naik lagi. Nah sekarang kita lihat user flow history. User flow history ini melihat ini ya, koneksi ya. Ini downloadnya cukup tinggi. Kemudian kalau aplikasi apa sih yang mereka buka? HTTPS paling tinggi, Google, YouTube, Other UDP, Instagram, TikTok, WhatsApp, TikTok, karena kita buat challenge buat mereka untuk posting sesuatu kemudian dapat hadiah. Nah sekarang kita coba lihat ngintip ke PWE-nya. PWE-nya dengan jumlah klien tadi ya, 88 sampai 100 klien tadi, itu kapasitasnya itu baru terpakai 24 watt total dari 54 watt maksimum. Jadi masih belum terpakai semua nih. Kita masih bisa pasang satu AP lagi yang high power misalnya, ini masih bisa. Konfigurasinya apa standar sih? Konfigurasinya flow controlnya juga saya matikan seingat saya. Nah, saya matikan jadi dia bisa pakai sebanyak apapun. Kemarin peaknya itu sampai 100 Mbps. Saya tunjukkan screenshotnya kemarin. Bertahap saya screenshot jumlah klien di jam-jam tertentu ya. Kemudian juga bandwidth yang dikonsumsi pada waktu itu. Nah, device-nya ada 3 ya, ada 3 AP. AP-nya kita lihat di sini. Kalau dari jumlah kliennya ini 87 klien ya. Ini masing-masing lain 24. RF information ini adalah settingan RF. Kita buat setting auto. Hingga ini dia otomatis menentukan channel. Utilization-nya cukup tinggi nih, yang 2,4. Tapi 2,4 kan kalau kita lihat statistiknya, kalau dilihat di sini ya. Kita lihat di cloud-nya 2,4. Penggunaan 2,4 itu tidak sebanyak 5 GB. Nah, jadi kan kalau kita lihat kapasitasnya ya, memang ini secara intervensinya tinggi, tapi pemakaiannya juga ada banyak, hanya 49 perangkat. Yang ini megawatt itu ada 121 perangkat. Ini adalah access point-nya. Ini ada di settingan saya itu ada wall AP, saya tidak pasang. Kita lihat yang ini nih 100 sampai 101 klien, luar biasa. Online klien 101, nggak ada yang big signal. Ini penggunaannya, speednya. Ini hanya satu AP loh ini ya. Satu AP itu downlinknya 26. Apa tinggi nih kayaknya. Uplinknya 10, downlinknya 26. Last 7 days, kita lihat 7 hari terakhir. Hari pertama, ini perangkat-perangkat yang terhubung. Jadi 2,4 nya juga terpakai ya. Intel Corporate-nya, config log, okay, so far so good, no alarm dan lain sebagainya. Nah saya iseng mau nyoba. Apa yang terjadi kalau satu access point saya matikan? Ini iseng. Coba ya, jadi kita coba di sisi PoE kita matikan yang ini, akhirnya kita matikan. Jadi kalau saya matikan maka klien ini harusnya pindah kemana, kita coba cek ya, di sisi devices, refresh. Nah udah mulai mati nih ya, kelihatan kalau dari lokal. Nah tren ini udah naik sampai 104 nih, 102. Oke, kita lihat dulu gateway-nya, berapa traffic yang berjalan. Trafficnya masih belum ada peningkatan. Oke, sampai 106 nih, keren nih. Jadi jumlah klien tetap 144. Jadi klien yang tadi itu pindah ke tengah. Nah, sekarang saya coba matikan lagi nih, yang kiri saya matikan lagi. Kita akan melihat bagaimana performance-nya, berapa kapasitas yang bisa dihandle. Ya, 128 men, keren. Saya expect-nya sampai 140. Kita lihat apakah bisa sampai. Coba lihat overview-nya. Lain masih 145, Mbps 133. Oke, online klien masih terus sama. Ini udah offline, cuma satu. Di sini 118 masih. Usage-nya naik, memorinya 34%, online klien 118. Keren. 132, keren banget nih. Sepertinya stabil. Kita lihat flow-nya apakah ada perubahan, agak turun sedikit, 15 Mbps. Nah ini sempat turun nih waktu mereka putus di sini nih, 0 semua nih, tapi kemudian naik lagi. Keren juga sih dari teman-teman
teman-teman di lapangan juga menginfokan hanya terasa sedikit hiccup, tapi udah langsung connect lagi. Nice. Oke, itu dulu hasil stress test kita terhadap Ruiji 2260G ya. Jadi kita tadi coba 3 device, total 145 perangkat bisa connect. Nah, dengan kita matikan 2 access point, ini satu access point ini bisa sampai 130 dan koneksi masih tetap stabil. So far masih oke. Kita nyalakan lagi. Jadi ini prinsipnya teman-teman peserta itu tidak merasakan apa-apa karena kan dia akan langsung reconnect dengan SSID yang sama. Nah, kita coba nyalakan lagi 2. Kita lihat seberapa cepat dia bisa memisahkan kembali klien-kliennya ke 2 access point lain. Jadi 131 kita lihat nih berapa cepat dia bisa melakukan adjustment. Oke, good. Ini udah nyala, tapi belum ada klien. Kita lihat seberapa cepat dia bisa mendistribusikan lagi. Nah, ini load balance belum kita pasang loh ya. Nah, ini mulai terpisah nih. Dia melihat, nah udah mulai terpecah. Apa yang akan terjadi kalau access point yang tengah tadi kita matikan? Kita matiin yang ini nih sekarang ya. Ini udah offline nih. Ini berarti 130 klien itu akan putus semua. Pada waktu putus dia akan mencari access point lain. Ini mulai naik 60. Access point di timur dan barat akan mulai terisi. 50 berarti 110. 56 berarti 120. Cukup cepat sih. Kita lihat trafficnya apakah ada perubahan real time flow. Dia akan jatuh tadi, pasti akan jatuh drop nih. Ini harusnya naik lagi dari sini. Makanya tidak terlalu besar, mungkin mereka lagi melakukan riset atau apa. Sessionnya tidak berubah loh, sessionnya masih tetap jalan. Di cloud kita lihat nih, di cloud bagaimana hitungannya di cloud 8 dan 37 ini offline. Tadi peaknya 143. Oke, kita lihat lagi devicesnya 127. Kita biarin dulu. Setelah itu kita coba nyalakan lagi balancingnya seperti apa. Oke, menurut saya sih keren banget nih, keren banget dia bisa sampai distribusinya sampai lumayan cepet. Nah ini kita lihat sekarang yang tengah kita matikan, dia pindah ke samping kiri kanan 67 dan 51. Ya, kalau satu aja tadi tengah aja, ini tipenya sama semua nih 2260G. Yang tengahnya itu bisa sampai 130, waktu dipecah dia 67 dan 51 dengan bandwidth yang stabil 18 Mbps. Ya, emang penggunaan mereka tidak terlalu banyak, mereka hanya riset doang. Oke, sampai di sini dulu ulasan kita. Ini intinya keren juga nih, bisa live dapat case seperti ini. Kita bisa nyoba hasil percobaan kita dengan 3 access point itu bisa sampai 100 Mbps bandwidthnya kemarin. Rata-ratanya di 60. Dan pagi ini rata-rata sekitar 10-20 Mbps. Kita coba dengan 3 access point, tadi jalan lumayan terbagi, tengahnya cukup banyak. Kita coba matikan kiri kanan, tengah saja itu sampai 130 klien lebih. Kemudian kita coba matikan, nyalakan yang pinggir kiri kanan, matikan yang tengah. Itu totalnya sekitar 138 klien. Ini yang wireless saja itu sekitar 24 tambah 94, berarti 118 kira-kira. Dan ini keep increasing, ini nambah terus mestinya. Kita biarin gini dulu, balance, tengahnya akan kita nyalakan. Oke, sekarang kita lihat historinya ya. Ini kan kita sudah coba matiin yang 2, kemudian matiin 1, ini udah kita nyalain semua nih. Udah mulai balance, ini udah kita mulai nyalain semua nih, udah balance. Nah udah balance 50, 25, yang tengah sekarang 25 nih. Kita lihat bandwidthnya, ternyata waktu kita tinggal tadi bandwidthnya nyampe peak bro, 1239 itu bandwidthnya sampai tuh 91 Mbps. 91 Mbps ini waktu peaknya, kayaknya setelah dia drop gitu ya, terus dia mencapai titik stabilnya dia sampai yang tadinya pending jalan semua tuh udah sampai 91 Mbps, tapi kemudian turun lagi stabil lagi 35 sampai 60, rata-rata di sekitar 50 Mbps sih stabilnya. Sessionnya tidak berubah, cuma kapasitas bandwidthnya tiba-tiba meledak aja di sini. Kalau kita lihat di historicalnya mungkin tidak akan sebanyak itu. Nah kalau historicalnya stabil tuh, hampir sempat turun, berarti jam 3 ini jam 7 ini pada waktu kita ganti nih di sini nih kira-kira dia sempat turun, lalu dia mulai cari access point lain, dia mulai stabil lagi. Nah, waktu kita nyalain dia tiba-tiba naik 32 rata-ratanya. Kalau di real time kita bisa lihat di sini 91 nih, langsung melonjak 91. Kapasitas dari bandwidth sendiri
Ini 100 Mbps, jadi 91 itu sebenarnya udah peaknya kalau dia ngambil rata-rata ya. Oke, sampai bertemu di ulasan berikutnya, masih dengan Heri Darmawan di channel Tech Ventura.